Kita telah menjadi asing di tanah leluhur sendiri. Kenapa? Keamanan justru menciptakan ketakutan dan ketegangan. Kita tersenyum bukanlah karena bersandiwara. Bukan karena senyuman adalah suatu kedok. Tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, manusia sesama, nasib dan kehidupan. Sumber keamanan seharusnya hukum dan akal sehat. Keamanan yang berdasarkan senjata dan kekuasaan adalah penindasan. Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan, tidak mengandung perdebatan, dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan. Tanpa sekejap pun luput dari kenangan padamu, aku bergerak menulis pamflet, mempertahankan kehidupan. Politik adalah cara merampok dunia. Politik adalah cara menggulingkan kekuasaan untuk menikmati giliran berkuasa. Aku menyaksikan zaman berjalan kalang-kabutan. Aku melihat waktu melaju melanda masyarakatku. Kenapa ketakutan menjadi tabir pikiran? Kekhawatiran telah mencemarkan kehidupan. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Kekayaan melimpah, kemiskinan melimpah, darah melimpah, ludah menyembur dan melimpah. Bukankah kehidupan sendiri adalah bahagia dan sedih? Bahagia karena napas mengalir dan jantung berdetak, sedih karena pikiran diliputi bayang-bayang. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Matahari menyinari air mata yang berderai menjadi api. Rembulan memberi mimpi pada dendam. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet. Dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Hidup dalam hayalan, hidup dalam kenyataan tak ada bedanya. Karena hayalan dinyatakan, dan kenyataan dihayalkan. Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Cintamu padaku tak pernah kusangsikan, tapi cinta cuma nomor 2. Nomor 1 carilah keselamatan. Nyawamu dan nyawaku dijodohkan langit, dan anak kita akan lahir di cakrawala. Hidup macam apa ini? Orang-orang dipindah ke sana kemari. Bukan dari tujuan ke tujuan, tapi dari keadaan ke keadaan yang tanpa perubahan. Ada angin dan kapuk gugur, dua-dua sudah tua pergi ke selatan. Masalah sosial dipoles gincu menjadi fisika. Sikap jiwa dianggap maya, dibanding mobil berlapis baja. Rakyat marah, pemerintah marah, semua marah lantaran tidak punya mata. Aku ingin secara wajar kita bertukar kabar. Duduk berdebat menyatakan setuju dan tidak setuju. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing.
Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Aku berontak dengan memandang cakrawala. Juwitaku yang cakap, meskipun tanpa dandanan untukmu, hidupku terbuka. Kata-kata telah dilawan dengan senjata. Aku muak dengan gaya keamanan semacam ini. Orang-orang miskin berbaris sepanjang sejarah, bagai udara panas yang selalu ada, bagai gerimis yang selalu membayang. Awan bergoyang, pohonan bergoyang antara pohonan bergoyang, malaikat membayang dari jauh bunyi merdu lonceng loyang. Akan menulis sajak-sajak lagi. Rasa berdaya tidak bisa mati begitu saja. Kenapa ketakutan menjadi tabir pikiran? Kekhawatiran telah mencemarkan kehidupan. Ketegangan telah mengganti pergaulan pikiran yang merdeka. Kita adalah kepribadian dan harga kita adalah kehormatan kita. Lunglai, ganas karena bahagia dan sedih, indah dan gigih cinta kita di dunia yang fana. Orang-orang miskin, orang-orang berdosa, bayi gelap dalam batin, rumput dan lumut jalan raya, tak bisa kamu abaikan. Adapun mata kita akan terus bertatapan hingga berabad-abad lamanya. Apa yang bisa dilakukan oleh penyair bila setiap kata telah dilawan dengan kekuasaan? Bukan maut yang menggetarkan hatiku, tetapi hidup yang tidak hidup karena kehilangan daya dan kehilangan fitrahnya. Suka duka kita bukanlah istimewa, karena setiap orang mengalaminya. Tolehlah lagi ke belakang, ke masa silam yang tak seorang pun berkuasa menghapusnya. Apa yang terpegang hari ini bisa luput besok pagi. Ketidakpastian merajalela. Hidup tidaklah untuk mengeluh dan mengadu. Hidup adalah untuk mengolah hidup, bekerja membalik tanah, memasuki rahasia langit dan samudra, serta mencipta dan mengukir dunia.